Kali ini gue membahas tentang bagian ini ya, di cover stang di motor gue. Kita lanjut ya. Di bagian kepala gue, kepala gue sih. Maksud gue kepala Honda Beat gue yang udah gue rubah di bagian stang ini dan cover ini, apa aja yang udah gue rubah. Sekalian mau ngelasin part-part apa yang gue pakai di motor gue ini, terutama di bagian stang ya. Dimulai dari sisi sini ke sisi sana ya. Untuk bagian ini, jaluk, gue jaluk pakai KTC Racing nih, bukan KTC Kitako. KTC keluaran lama ini. Ini gue udah lama nih pakai ini, udah bertahun-tahun. Nah, untuk hand grip gua pakai Kawasaki Ninja yang 250. Ini yang udah include songsongnya ya. Nah, ini kebetulan gua gas spontan juga pakai KTC Racing juga sama. Dan kebetulan karena gua nggak suka ya sama songsong gasnya dari bawaan gas spontan ini nih, bukan apa-apa bro kalau kita bawa di jalanan yang rusak gitu, yang dadakan gitu, itu gak enak bro, kotak gitu, nggak nyaman aja di tangan, lama-lama pegel juga, sakit ya. Ini saklar gue pakai yang KW ini, pengen ganti sih. Yang merek KTC Kitako tuh sama sih model kayak gini, makanya gue ya karena cuma saklar doang gitu ya gue beli aja yang KW lah. Dan gue kebetulan juga pakai ECU Juken 5 ya. Jadi ini yang bawah starter, tombol starter, yang atasnya ini kalau keadaan tenggelam begini putihnya nggak ada, ini dalam keadaan off ya. Kalau gua tekan ini dalam keadaan on. Jadi kalau keadaan off ini core 2 setelan boros, off-nya ini untuk setelan core 1 setelan irit. Ya, gitu deh. Namanya juga gaya-gayaan lah. Nah, kita ke saklar. Ini gua pakai Domino ya. Ini saklar biasanya dipakai buat Vario, Honda Beat Street juga pakai ya, yang model begini, yang tombol-tombol saklarnya masih nempel di covernya. Ya ini gua ngikutin Vario ya, pengen ini aja, pengen beda aja gitu dari yang lain. Jadi ini cover yang aslinya depan belakang, batok depan, batok belakang, ini gua simpen yang aslinya. Lalu ini gua beli yang KW aja lah, soalnya kenapa kan pengen gua acak-acak kan, gua pengen obrak-abrik ini covernya. Jadi ini cover di belakang ini gua potong ke sini nih, harusnya kan segini ya, pasin lah kita pasin dari ukuran saklar ini nih, gue potong segini. Ini juga sama, gue samain ukurannya kanan kiri, gue potong juga sini. Lalu pas udah gue potong sini, dalemannya kan bolong tuh bro, jadi daleman ini gue tutup pakai resin ya. Ini mah harus berjalan sabar lah kita ya, kan tahu sendiri kalau resin itu kan keringnya itu kan bisa 24. Gua salah beli nih kayaknya, soalnya kenapa di sini kalau kita naruh handphone begini nggak ada tatakan bawahnya, terus ada tatakan bawah begini, jadi handphone kan bisa ada penyangganya gitu, jadi kuat gitu. Kalau begini doang ikut begini, takutnya handphone gua yang lama-lama retak LCD-nya. Jadi nggak apa-apa lah, buat pemantas aja.
karena gue ya udah masang ini jas dan spion. Gue pakai Honda Beat yang keluaran 2020 nih, kayaknya kodenya K1A apa ya kalau nggak salah. Harusnya kan ini lebih pendek segini nih, ini lebih panjang. Udah deh, nggak apa, yang penting asal buat pemantes saja. Nah, untuk mas ini gue endorse nih sama KTC nih, tapi sayang ya KTC Racing udah nggak ada sih ya, udah diganti sekarang sama KTC. Kalau KTC Racing kan ada yang bilang ini produk lama, bukan barang KW ya. KTC Racing ini nggak ada yang KW ya sih, karena dia ini bukan KW, ini produk lama asli buatan KTC gitu. Makanya sekarang udah diganti nama dengan KTC kita kok. Dari segi tulisan udah berbeda dan bentuknya pun dia udah lebih ramping ya kalau nggak salah. Dan ini waktu gua beli dulu nih, kalau nggak salah dia cuma 14 mm standarnya master remnya. Makanya ini lumayan responsif nih pompanya. Kan gue pakai ini nih kebetulan nih, kaliper PCX 150 yang 3 piston. Ya kalau yang punya duit, anak sultan misalnya, mau beli yang Aqua 1 Brembo ya itu mah beda kelas lah ya. Silakan aja kalau kita dalam bermodifikasi, selama kita ada uang, kemampuan, mau pakai branded yang lebih mahal, silakan. Itu nggak dilarang kok, itu kan tergantung kita sendiri bro. Kalau gua kan di sini mengganti part-part yang disesuaikan dengan budget gua aja lah, disesuaikan dengan kemampuan gua aja. Gua nggak terlalu memaksakan sih. Yang sekiranya udah pantas di motor gua, dilihatnya enak, ya harganya pun terjangkau ya lumayan lah. Dan ini batok depan, ini yang batok depan, kapal sedepannya aja nih. Ini kalau untuk Honda Beat ESP itu kan dia agak lebih nonjol nih, seperti di gambar ini nih, dia lebih keluar begini kan. Kayaknya aku lihat kayaknya aduh, kalau kita sedang bawa motor ngadep ke bagian ini, kayaknya ini nonjol banget gitu kan. Makanya ini gua potong bro, dari sini gua potong sekitar berapa senti ya waktu itu ya, gua lupa deh. Gua potong lah ini dari sini, ini gua potong kemari sampai sini gua potong. Nah, untuk nutup, setelah gua potong kan ini bolong kan nih, ini gua tutup, gua cetak pakai resin sampai bawah sini lengkung ya kan. Gua tutup pakai resin. Itu ya kesabaran kita lah, kita harus telaten lah. Baru ini gua pasin antara handle ini sama, supaya kita bisa, ini kan ada setelannya kan itu. Ini gua potong, gua bolongin. Dan bagian ini kan, ini ya switch remnya ini ya aktif ya, switch rem kanan kiri aktif. Jadi kalau kita mau starter apa ngerem itu masih aktif. Bagian ini sama nih bro, jadi ini juga sama dengan sini. Jadi kalau disamain aja lah. Terus juga ini, rem cakram belakang ini juga ada nih di video gua sebelumnya nih. Yang mau menyimak tentang spek cakram belakang gua ini ya silakan aja kunjungin. Jadi semuanya dari masang rem cakram belakang, ngecat bodi,
karbon Kevlar, terus servis dulu pernah nih motor gue turun mesin karena gue mau nyoba stroke up ya, jadi mesti gue turun mesin. Ketiga gue bongkar sendiri, turun mesin sendiri, ya ngorek-ngorek sendiri lah yang penting. Oke. Terus nyeting E75 karena motor gue kan sudah di bore up nih, jadi kita juga harus mengganti ecu kita dengan ecu racing bro. Nggak bisa kita kalau memaksakan dengan ecu standar, itu udah wajib hukumnya. Kalau kita udah bore up yang lumayan gitu ya cc nya naiknya, yaitu kita otomatis harus ganti ecu racing. Ya gue di sini bukan yang gue karena nggak percaya sama bengkel luar, apa bengkel resmi. Bengkel luar bagus-bagus kok, apalagi bengkel-bengkel yang yang non resmi itu dia mungkin lebih bagus karena kenapa? Karena dia pengalamannya kan udah banyak. Dan bengkel resmi pun bagus juga karena dia para mekaniknya kan udah dilatih kan, udah di training. Apalagi setiap ada keluaran motor yang terbaru ya kan, pasti dia kan dapat pelatihan training product knowledge ya, jadi dia nggak ketinggalan zaman juga. Ini motor gua masuk ke bengkel semi itu dulu waktu turun dari dealer nih motor nih, waktu masih baru-barunya, waktu di buku servis itu masih ada voucher gratis servis, gratis oli itu selama berapa kali ya masalah ya, berapa sih, tolong komen ya. Setelah itu mah say goodbye, karena gue di rumah juga ya kebetulan gue nyicil peralatan tool, kunci-kunci yang gue cicil dari dulu beli ya kan, dari kunci kecil, kunci sok, kompresor, pacul, gergaji, pahat. Ya gue jadinya ada kemauan gitu bro, pengen ngebongkar sendiri. Ya itu mah tergantung niat kita juga ya, kalau kita emang orangnya kemauannya dan sarananya ada di rumah, kenapa enggak. Ya bedalah dengan mungkin ada orang yang nggak mau pusing gitu kan, itu kan beda karakter orang. Ya kalau gue di sini kan gue lebih